Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare. Tentunya bersama saya Uswatun Hasanah. Dan saya Divais. Berikut apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Kota Pare-Pare mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Yatim Bahagia Spesial Muharram yang tidak hanya menghadirkan hiburan dan kebersamaan, tetapi juga memberikan pengalaman berkesan bagi para peserta. Semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama mewarnai pelaksanaan kegiatan Yatim Bahagia di Kota Pare-Pare. Dengan mengusung tema Hadirkan Senyum, Kebersamaan, Hadiah dan Kenangan Indah untuk Adik-adik Yatim, kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari anak-anak yatim dan para pendamping. Wali Kota Pare-Pare yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pare-Pare Andi Erwin Palawaruka APMSI yang hadir sekaligus secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menghadirkan kegiatan yang penuh makna tersebut. Ia menegaskan perhatian terhadap anak yatim merupakan tanggung jawab bersama. Melalui momentum ini, pemerintah berharap semakin banyak pihak yang bergerak untuk menumbuhkan budaya gotong royong dan kepedulian sosial terhadap mereka yang membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Andi Erwin juga memberikan motivasi kepada seluruh anak yatim yang hadir agar tetap optimis dalam meraih masa depan. Kegiatan Yatim Bahagia Spesial Muharram tidak hanya menghadirkan hiburan dan kebersamaan, tetapi juga berbagai hadiah serta momen yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkesan bagi para peserta. Suasana penuh kehangatan terlihat sepanjang acara, mempererat tali silaturahmi antara anak-anak yatim, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pare-Pare berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga semakin banyak anak-anak yatim yang memperoleh perhatian, kasih sayang, serta dukungan dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Atas nama pemerintah Kota Pare-Pare, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan Yatim Bahagia Spesial Muharram ini. Kegiatan seperti ini tentu bukan acara seremonial saja, tetapi merupakan wujud nyata kepedulian sosial, kasih sayang kepada sesama, khususnya kepada anak yatim yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, kalian adalah generasi penerus bangsa dan harapan bangsa. Teruslah belajar, berdoa dan berusaha meraih cita-cita setinggi mungkin. Jangan pernah merasa sendiri, karena masyarakat dan pemerintah akan selalu hadir untuk memberikan dukungan dan kesempatan agar kalian dapat tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Yatim Bahagia Spesial Muharram tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, PLN UP3 Pare-Pare melalui Yayasan Baitul Mal PLN berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim di Kota Pare-Pare. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus memberikan pembinaan karakter bagi para peserta. PT PLN Persero UP3 Pare-Pare melalui Yayasan Baitul Mal atau YBM, PLN UP3 Pare-Pare turut ambil bagian dalam kegiatan Yatim Bahagia Spesial Pare-Pare yang digelar di Kebun Raya Jompie, Kota Pare-Pare. Kegiatan tersebut menjadi momentum berbagi kebahagiaan sekaligus memperkuat pembinaan karakter bagi anak-anak yatim. Manajer PLN UP3 Pare-Pare diwakili oleh Asisten Manajer Keuangan PLN UP3 Pare-Pare, Ali Nu'man Afif, yang hadir bersama Ketua YBM PLN UP3 Pare-Pare dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Ali Nu'man Afif menyampaikan apresiasi kepada panitia dan komunitas Kurir Langit yang telah menginisiasi kegiatan penuh makna tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi ajang berbagi, tetapi juga sarana menanamkan nilai-nilai karakter kepada generasi muda agar kelak tumbuh menjadi pribadi yang mampu memimpin dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ali Nu'man Afif juga menjelaskan bahwa kehadiran PLN dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial yang diwujudkan melalui YBM PLN UP3 Parepare. Dana yang disalurkan berasal dari infak rutin para pegawai PLN yang dikumpulkan setiap bulan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Kurir Langit yang telah memberikan ruang bagi PLN untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut. Kegiatan Yatim Bahagia Spesial Parepare berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Selain penyaluran santunan, para peserta juga mendapatkan pembinaan keagamaan dan motivasi yang diharapkan mampu membangun semangat, kepercayaan diri, serta karakter positif bagi anak-anak yatim. Melalui kegiatan ini, PLN UP3 Parepare menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia layanan kelistrikan, tetapi juga sebagai perusahaan yang aktif menjalankan tanggung jawab sosial melalui berbagai program kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. Ngobrol dengan Al-Ustaz. Jadi di sini adalah bagaimana kita menanamkan dari diri untuk bisa menjadi generasi muda yang nantinya bisa memimpin, bisa mempunyai karakter gitu ya. Jadi ini adalah acara yang luar biasa, yang inisiasi dari ketua panitia yang luar biasa juga. Tepuk tangan juga untuk ketua panitia. Jadi PLN hadir hari ini, alhamdulillah. Terima kasih kepada pengurus Kurir Langit. Kami diberi kesempatan untuk berbagi dalam kesempatan pagi hari ini dengan teman-teman, dengan adik-adik yatim. Jadi kami melalui Yayasan Baitul Mal, pegawai PLN UP3 Parepare setiap bulan dipotong untuk infak. Jadi setiap pegawai sejumlah 117 pegawai setiap bulan menyalurkan infak untuk disalurkan salah satunya untuk kaum duafa. Dan pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk menyalurkan langsung kepada adik-adik gitu ya. Semoga sedikit rezeki, sedikit dari kami bisa membuat atau bisa sedikit membahagiakan untuk adik-adik semuanya. Yang terpenting dalam acara hari ini adalah bagaimana kita sebagai generasi muda, adik-adik semuanya bisa punya karakter, gitu ya, karakter pribadi yang baik, yang soleh-solehah. Demikian dari kami mewakili PLN UP3 Parepare. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Liburan sekolah telah usai. Pelabuhan Nusantara Parepare dipadati penumpang dari Kalimantan yang didominasi oleh para pelajar dan anak sekolah yang baru saja menikmati masa libur panjang. Suasana ramai dan padat kini kembali mewarnai aktivitas di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Ribuan penumpang kapal laut yang tiba dari sejumlah wilayah di Kalimantan terlihat memadati area dermaga pelabuhan. Arus balik ini didominasi oleh para pelajar dan anak sekolah yang baru saja menikmati masa libur panjang mereka bersama keluarga di luar pulau. Kini mereka telah tiba kembali di kampung halaman dan bersiap untuk memasuki tahun pelajaran baru di sekolah masing-masing. Dek, ini dari mana mau kemana, Dek? Dari Berau ke sini. Ya. Kemarin dalam rangka apa ke Beraunya? Ngapain aja di Berau itu? Liburan ke pantai. Liburan. Wah, berarti isi liburannya di Berau ya? Ya, di Berau. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, tim penggerak PKK Kota Parepare kembali menggelar program Go to School di SMP Negeri 5 Parepare. Melalui kegiatan ini, para pelajar diajak memahami pentingnya mencegah kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tim penggerak PKK Kota Parepare menggelar kegiatan Go to School di UPTD SMP Negeri 5 Parepare, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan mendekatkan program PKK kepada masyarakat, khususnya para pelajar.
Sekretaris Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Adriani Khalik, mengatakan program Go to School menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan peran tim penggerak PKK sebagai mitra strategis pemerintah Kota Parepare. Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Kota Parepare berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan DWP Kota Parepare dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Parepare. Para peserta didik juga mendapat sosialisasi tentang pentingnya mencegah dan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, termasuk perundungan. Kami bersama Dharma Wanita Persatuan, kemudian dari DP3A, kami membersamai kegiatan PKK Go to School, di mana PKK hadir bersama anak-anak semua untuk memberikan penjelasan, mengedukasi kepada anak-anak tentang apa sebenarnya PKK itu, apa saja kegiatan-kegiatan yang tentu saja berkolaborasi dengan kegiatan pemerintah. Nah Bu, tadi juga ini dilakukan sedikit pemahaman kepada anak terkait kekerasannya. Mungkin bisa dijelaskan juga sedikit. Oh iya, jadi kami bersama DP3A, kemudian kebetulan saya dari Pokja 1 memegang stop kekerasan terhadap anak. Jadi sedini mungkin diberikan pengetahuan kepada anak bagaimana pentingnya stop kekerasan terhadap anak. Jika misalnya di sekolah ada ditemukan baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik, untuk melaporkan kepada guru BK atau kepada guru kelasnya, dan kemudian tentu saja DP3 siap untuk memfasilitasi itu. Kekerasan fisik seperti misalnya memukul, menendang, kalau biasa kita bilang di sini macobi-cobi, itu bisa juga termasuk salah satu yang bisa dilaporkannya selama itu tidak nyaman bagi anak itu sendiri. Kepala UPTD SMP Negeri 5 Parepare, Rahmaniar, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi seperti ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan siswa sekaligus membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Kegiatan Go to School diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai upaya membangun karakter generasi muda serta memperkuat sinergi antara TP PKK, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan di Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Diresmikan Wali Kota Parepare, RSUD Andi Makassau menjadi satu-satunya rumah sakit di wilayah Ajatau Pareng yang memiliki layanan cath lab yang dijamin penuh oleh BPJS Kesehatan. Berikut liputannya untuk Anda. Wali Kota Parepare Tasming Hamid bersama Wakil Wali Kota Hermanto meresmikan langsung layanan cath lab di RSUD Andi Makassau Parepare. Hadirnya fasilitas ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat kawasan Ajatau Pareng, khususnya Kota Parepare. Diketahui penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Untuk itu, dengan hadirnya layanan ini, diharapkan dapat menekan angka kematian akibat dari penyakit jantung. Wali Kota Tasming Hamid yang turut menyaksikan proses pelayanan ini sangat mengapresiasi teknologi canggih ini. Selain itu, layanan ini juga sangat membantu warga karena telah dijamin penuh oleh BPJS Kesehatan. Kita tahu bahwa, sudah jelaskan bahwa juga penyakit pembunuh di Indonesia ini adalah penyakit jantung, ya kan, sehingga yang hadirnya cath lab ini tentu sangat membantu masyarakat, khusus masyarakat Kota Parepare. Ketika misalnya bermasalah dengan ini bisa langsung di rumah sakit kita. Bahkan kemarin itu sudah ada pasien, makanya beliau sudah ada pasien yang memuju. Ya tentu dengan hadirnya ini kita tentu berterima kasih kepada BPJS. Bagaimanapun ini tidak bisa beroperasi dengan maksimal kalau tidak kerjasama dengan BPJS kan. Kemudian tentu ya terima kasih kepada rumah sakit, khususnya guru direktur dan seluruh jajarannya, karena telah gigih memperjuangkan supaya cath lab ini bisa berjalan. Meski baru diresmikan, layanan cath lab ini sudah menerima pasien rujukan dari luar Sulawesi Selatan, yakni dari Mamuju, Sulawesi Barat untuk tahap awal. PLT Direktur RSUD Andi Makassau Dr. Mulyana menjelaskan, kerjasama BPJS Kesehatan masih diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi darurat atau emergensi. Karena dalam penanganan jantung, medis harus berpacu dengan waktu demi menyelamatkan nyawa pasien. Saja mudah, cepat,
Dan yang tadi dikatakan Dokter Asni bahwa kita berpacu dengan waktu, kita tidak hitung jam, kita hitung detik, menit, bahkan hitung detik. Jadi akses itu berarti lebih cepat lagi. Apalagi kita ini baru satu-satunya se-Ajata Pareng yang bekerja sama dengan BPJS. Meskipun rumah sakit lain juga sudah memiliki alat cath lab, cuman belum beroperasi dikarenakan karena BPJS belum bekerja sama dengan rumah sakit tersebut. Saat ini RSUD Dandi Makassau menjadi satu-satunya rumah sakit di wilayah Ajata Pareng yang memiliki layanan cath lab BPJS. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Rumah Sakit Fatimah Parepare menggelar promosi kesehatan di Puskesmas Cempae. Selain memberikan edukasi kesehatan, masyarakat juga mendapat layanan pemeriksaan dari dokter spesialis. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Rumah Sakit Fatimah Parepare menggelar kegiatan promosi kesehatan rumah sakit bertema Sehat Bersama, Bahagia di Usia Senja di UPTD Puskesmas Cempae baru-baru ini. Kegiatan ini menyasar lansia dan peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, tim medis Rumah Sakit Fatimah memberikan berbagai edukasi kesehatan, mulai dari penyuluhan mengenai hipertensi, pentingnya menjaga kebersihan tangan, hingga pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi cek gula darah, asam urat, dan kolesterol. Tak hanya itu, masyarakat juga mendapat kesempatan berkonsultasi dan menjalani pemeriksaan telinga langsung oleh dokter spesialis THT, Dr. Dewi Sinta SPTHT-KL, sehingga layanan spesialis menjadi lebih mudah dijangkau. Dokter Rumah Sakit Fatimah, Dr. Edward Gani, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari promosi kesehatan rumah sakit sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, sasaran utama kegiatan ini adalah para lansia dan peserta Prolanis di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cempae. Yang kami lakukan hari ini, yang pertama ada penyuluhan kesehatan, penyuluhan tentang hipertensi. Yang kedua ada penyuluhan juga tentang kebersihan tangan. Tadi diberikan contohnya bagaimana cara melakukan cuci tangan yang benar. Kemudian kami juga ada pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatannya ada lab sederhana seperti gula darah, asam urat, kolesterol, dan kami juga ada membawa spesialis THT kami untuk melakukan pemeriksaan kesehatan telinga. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Cempae Muhammad Jupri menyampaikan apresiasi kepada Rumah Sakit Fatimah atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut karena memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dari dokter spesialis tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada pihak Rumah Sakit Fatimah terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat oleh unit PKRS ya. Tentunya kami punya harapan ini adalah bagian dari pertama aksesibilitas masyarakat terhadap dokter spesialis dengan mendatangkan ahli THT ya. Cukup antusias warga kita, kemudian salah satu juga bentuk dari sinergi pelayanan kesehatan dan juga salah satu upaya untuk mengurangi jumlah rujukan, dan yang paling penting adalah transfer ilmu klinis dan manajerial dari teman-teman Rumah Sakit Fatimah. Melalui kegiatan ini, Rumah Sakit Fatimah Parepare berharap masyarakat, khususnya para lansia, semakin peduli terhadap upaya pencegahan penyakit dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah menjaga kualitas hidup di usia senja. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, demikian apa kabar Parepare kali ini. Saya Edi Faiz. Dan saya Usutun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.